Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rinaldi, NIM 2107396. Di sini saya akan menjelaskan tentang rem servo udara. Komponen-komponen yang terdapat pada rem servo udara. Yang pertama yaitu air tank. Air tank berfungsi untuk menampung udara sementara yang disuplai dari kompresor udara yang sebelumnya udara tersebut sudah disaring terlebih dahulu oleh filter udara dan air dryer agar udara yang masuk ke dalam tangki benar-benar bersih, tidak terdapat kotoran atau air yang masuk ke sistem saluran. Yang kedua, air kompresor. Kendaraan menggunakan udara bertekanan dalam sistem rem dan peralatan tambahan lainnya, dan udara tersebut dihasilkan oleh kompresor udara yang kemudian disalurkan dulu ke air dryer untuk disaring, di mana uap lembab dalam udara dibersihkan dan setelah melalui proses penyaringan selanjutnya dikirim ke tangki udara. Yang ketiga, brake valve. Katup rem brake valve terpasang di bawah pedal rem pada sistem FOB atau AOB. Katup ini juga mengendalikan rem dengan cara membuka dan menutup untuk mengatur aliran udara bertekanan. Pengendalian rem untuk roda depan dan belakang dilakukan secara terpisah. Yang keempat, relay valve. Relay valve dikendalikan oleh udara bertekanan dari brake valve. Relay valve membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari tangki ke tabung rem atau brake camber untuk mengaktifkan dan membatalkan rem dengan cepat. Konstruksi relay valve seperti pada gambar di bawah ini. Rem depan dan belakang memiliki relay valve tersendiri. Yang kelima, brake camber. Brake camber berfungsi untuk merubah tekanan udara menjadi gerakan mekanis dan melalui sebuah push rod menggerakkan tuas slack adjuster. Walaupun brake camber depan dan belakang konstruksinya sama pada brake camber belakang biasanya dilengkapi dengan spring brake. Keenam, air dryer. Seperti dikatakan di atas tadi, air dryer berfungsi untuk menyaring kelembaban udara sebelum udara masuk ke tangki udara. Di air dryer ini, antara air dan kotoran disaring terlebih dahulu agar udara masuk ke air tank benar-benar bersih. Cara kerja rem servo udara. Cara kerjanya itu, pada saat mesin hidup, kompresor dan akan mengkompresikan udara luar dan menyuplai udara bertekanan tersebut ke air tank sehingga tekanan udara di air tank meningkat. Saat tekanan melebihi sesuai standar pabrikan, secara otomatis air tank dan akan membuang udara dari kompresor kembali menyuplai udara bertekanan ke air tank. Begitulah seterusnya sehingga tekanan dalam air tank stabil pada tekanan kerjanya. Udara air tank mengalir melalui selang-selang udara atau air hose guna menunjang berbagai sistem. Dalam sistem rem, udara mengalir ke selang rem. Pada saat pedal rem dipijak, maka piston mekanisme brake camber akan mendorong plunger sehingga membuka saluran menuju brake camber dan menutup release valve. Pada brake camber, tekanan angin ini diubah menjadi gerakan mekanis. Tuas brake camber akan menekan brake lining sehingga terjadi gesekan antara brake lining dengan drum brake. Akibatnya kendaraan akan diperlambat putarannya. Kemudian, pada saat pedal rem dilepas, maka plunger pada mekanisme brake camber dan akan terdorong ke atas oleh rear spring. Akibatnya brake valve tertutup dan release valve terbuka, sehingga tekanan dari air tank dihentikan dan tekanan di dalam brake camber berbalik ke release valve untuk dibuang ke atmosfer. Tekanan di dalam brake camber sama dengan tekanan atmosfer. Dengan bantuan return spring, tuas brake camber kembali ke posisi semula akibatnya rem. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.